Kepribadian ataupun karakter saya pun nggak suka disuruh-suruh. Kalau angkanya bagus tapi secara SDM-nya tidak, gimana mau maju gitu. Janganlah jadi orang yang rebahan, tapi lah jadilah agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kopma, gimana nih kabarnya? Semoga sahabat Kopma yang lagi nonton ini ada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, jadi kita sekarang ada di Kopma Berbisik, yang dimana kepanjangan dari Kopma Berbincang Asik. Mungkin di sini aku mau kenalin diri dulu ya. Kenalin, aku Zidan Tresna, dan alhamdulillah pada periode ini aku diberi kesempatan untuk menjabat sebagai staf humas dari Kopma Unisba. Dan tentunya aku gak akan ngobrol sendiri atau sharing sendiri. Aku ditemenin sama orang yang berpengaruh nih di Kopma Unisba, yaitu ada Kang Arya. Halo Kang, gimana kabarnya Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin boleh dikenalkan dulu Kang. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Raden Arya Surya Dibraja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Angkatan 2019. Yang mana di kepengurusan Kopma Unisba periode sekarang ini diamanai sebagai Direktur Kopma Unisba periode 2002 sampai 2023. Begitu Kang Zidan. Nah, oke, jadi udah jelas ya, Zidan sekarang ngobrol bareng sama Kang Arya gitu. Nah, mungkin di sini kita akan sharing nih Kang tentang pengalaman, terus apa sih yang menjadi motivasi Akang sebagai direktur dan bertahan sampai saat ini gitu. Nah, mungkin Jidan pengen tahu nih, kenapa sih Akang tuh milih jurusan manajemen gitu di Unisba ini? Sebelumnya izin menanggapi ya, kenapa milih manajemen, mungkin terinspirasi dari ayah saya gitu ya. Yang mana kan ayah saya juga dulu jadi kepala bagian di dinas gitu. Jadi saya tuh terinspirasi untuk gimana sih jadi seorang pemimpin. Apalagi saya secara kepribadian ataupun karakter saya pun nggak suka disuruh-suruh atau diatur gitu. Maka dari itu saya tuh lebih suka mengelola ataupun mengarahkan orang lain. Seperti itu Kang Zidan. Mungkin ada kesamaan nih Kang Arya sama aku ya. Aku juga termasuk orang yang gak mau diatur sama orang lain gitu. Jadi mungkin untuk beberapa momen aku lebih suka mengatur orang gitu ya Kang. Iya. Oke nih sahabat Kopma, berarti Kang Arya ini dari jurusan manajemen di Universitas Islam Bandung dan sekarang sebagai direktur Kopma Unisba nih. Nah, mungkin sahabat Kopma pasti penasaran kan, apa sih yang menjadi motivasi Kang Arya untuk bisa menjadi direktur dari Kopma Unisba? Mungkin bisa dijelasin Kang? Oke, motivasi saya ya maksudnya kan waktu pas awal gabung di universitas ya, jadi mahasiswa, kan saya tuh milih jurusan manajemen. Yang mana kan secara output dari manajemen itu sendiri harus bisa menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi manajer lah ya, minimal ketika di sebuah perusahaan. Ya kayak nggak mungkin kan udah capek-capek belajar kepemimpinan tapi secara outputnya jadi karyawan aja gitu. Jadi tidak relevan lah gitu. Maka dari itu ketika saya gabung ke Kopma Unisba ini, saya alhamdulillah diamanahi sebagai direktur Kopma Unisba ataupun secara teori itu jadi manajemen tingkat atas. Begitu Kang Zidan. Oh iya. Jadi mungkin bisa disimpulkan juga nih bahwa apabila kita terjun ke sebuah organisasi, kita harus punya tujuan nih teman-teman. Jadi kalau kita punya tujuan, berarti kita juga sudah memikirkan langkah apa yang harus kita lakukan supaya si tujuannya itu bisa tercapai. Nah, tadi aku sempat dengar nih Kang bahwa Kang itu dulunya di Kopma Unisba tuh menjabat sebagai Kadif Kopmar. Nah, mungkin dengan pilihan Akang nih sebagai Kadif Kopmar, apa sih, atau misalkan Akang memang tertarikkah dengan dunia bisnis? Oke, sebelumnya saya tuh dulu ada bisnis juga ya waktu di sekolah SMP SMA gitu. Ketika melirik gitu Kopma Unisba ketika di perkuliahan, saya tuh tertarik gitu. Ini tuh ada ngelola minimarket. Nah, kebetulan saya juga secara bisnis dulu SMP SMA itu bisnisnya risol gitu, risol mayo, dan alhamdulillah laku terus. Dan ketika saya jadi anggota kan ada MOU gitu ya antara Kopmar dengan anggota gitu, yang mana anggota di sini diberikan wadah untuk bisa menitipkan si produk bisnisnya di minimarket dan sudah di MOU-kan oleh pihak divisi Kopmar gitu. Nah, ketika ada oprek saya tertarik untuk masuk ke Kadif Kopmar yang bersangkutan. Tapi juga dulu kan kayak ada dua pilihan kan ya, personalia sama Kadif Kopmar. Nah, kenapa saya pilih personalia? Karena saya tuh tertarik dengan mengelola SDM gitu ya. Mana kan terikat juga dengan manajemen gitu ya, tidak lain mengelola orang ke orang kayak gitu. Oke, jadi ternyata Kang Arya tuh dari dulu udah ada basic bisnis kecil-kecilan mungkin ya kan. Nah, jadi di Kopma Unisba ini mungkin lebih difokuskan kembali, diseriusin lagi lah gitu ibaratnya Mbak ya. Betul. Nah, jadi
untuk Kang Arya sendiri, jadi dulunya pernah berbisnis juga dan di Kopma Unisba, masuk ke Kadif Kopmar dan Personalia, karena mungkin kedua hal tersebut masih berhubungan dengan manajemen ya Kang. Betul. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya manusia dan bagaimana juga kita bisa mengatur si sumber daya ini untuk bisa lebih baik mungkin gitu. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita tuh Zidan ya khususnya Kang, mungkin belum tahu juga sih apa yang menjadi tujuan Akang itu sebagai direktur. Mungkin tujuannya itu pasti ingin menjadi Kopma yang lebih baik, untuk menjadi Kopma yang lebih unggul juga pastinya seperti itu ya Kang. Nah mungkin boleh nih di-spill ke sahabat Kopma yang ada di sana, apa sih tujuan dari Akang menjadi direktur Kopma Unisba? Oke. Tujuannya mungkin jadi agent of change ya, jadi pembawa perubahan. Yang mana tentunya kan setiap pemimpin juga memiliki prinsip gimana caranya ketika sebuah organisasi atau perusahaan yang dia pegang harus bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, ini juga selaras dengan visi misi yang saya buat gitu ya, yang mana untuk mewujudkan Kopma Unisba yang berintegritas dan berkualitas dari segi aspek pengkaderan, usaha ataupun secara citranya itu sendiri gitu. Yang mana meliputi juga dari 5 misi ya yang sudah dijelaskan, terutama ada bagian dari kualitas SDM. Nah, kenapa memilih kualitas SDM di poin misi pertama? Karena kan saya juga secara konsentrasi manajemen basicnya di SDM ya. Dan juga saya tuh suka dalam mengelola ataupun mengarahkan orang. Nah, maka dari itu untuk bisa mengembangkan organisasi yang baik, maka diperlukannya kualitas SDM yang mumpuni gitu. Benar-benar. Karena apabila si kerangkanya bagus tapi secara SDM-nya tidak, gimana mau maju gitu. Karena kan secara yang mengembangkannya kan orang itu sendiri gitu. Seperti itu. Terus juga terkait tadi pengkaderan ya. Karena secara prinsip dasarnya itu kan menyejahterakan anggota gitu ya. Kalau koperasi itu, maka dari itu untuk ruang lingkup Kopma ini sendiri untuk bisa menyejahterakan anggota, baik itu dari segi usahanya, ekonominya ataupun pengetahuan dan juga sosial mengenai koperasi seperti itu. Dan juga perubahan lainnya mungkin di bagian dari citra karena saya tuh pernah dengar juga kayak koperasi itu kuno gitu. Nah, saya tuh nggak mau Kopma Unisba itu dipandang kuno, maka dari itu diperlukannya sebuah inovasi ataupun SDM yang mumpuni, gimana caranya biar bisa membangun citra dari Kopma Unisba bahwa koperasi itu bisa modern seperti itu. Sisi lain juga tujuan saya tuh muncul dari adanya keluh kesah gitu. Mungkin kayak keluh kesah ketika jadi anggota, ketika jadi kadif ataupun jadi manajer, yang mana kan ketika jadi anggota ataupun kadif ataupun manajer kan punya kayak tembok tanggung jawab ataupun wewenang gitu ya. Yang mana ketika ingin menyampaikan aspirasi ataupun mengubah sesuatu hal yang di luar dari ruang lingkup posisi tersebut kan pasti tidak bisa langsung gitu ya. Beda halnya kalau direktur bisa lebih leluasa gitu untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi. Seperti itu Kang Zidan. Oke, jadi ini ada hal yang menarik nih. Mungkin tadi Zidan ulangin dulu ya Kang. Adanya keluh kesah itu bisa membuat kita untuk termotivasi untuk bisa merubah ke arah yang lebih baik, betul ya Kang? Betul. Jadi kita juga harus berani nih sebagai pemuda Indonesia harus menjadi agent of change, yang dimana kita itu harus berani untuk melangkah dan mengubah situasi menjadi positif di situasi yang mungkin sebelumnya kurang baik ataupun tidak teratur mungkin seperti itu ya. Nah mungkin di sini juga kita atau Zidan khususnya ingin menyampaikan ke sahabat Kopma bahwa kita sebagai pemuda harus berani melangkah, harus berani mengambil keputusan nih. Jadi kita pun menjalani hidup tidak hanya begitu-begitu saja, tapi ada tantangan yang sudah kita lewati dan hasilnya pun akan terasa gitu nantinya. Nah mungkin setelah memaparkan tujuan Akang sebagai direktur dari Kopma Unisba, pastinya banyak yang penasaran juga kalau misalkan apa sih atau cara langkah apa yang bisa Akang terapin di Kopma Unisba untuk bisa merubah Kopma Unisba ini ke arah yang lebih baik nih. Misalnya kan tadi Akang gak mau nih Kopma Unisba tuh dilihat sebagai koperasi yang kuno gitu, tapi ingin merubah ke arah yang lebih modern gitu.
Mungkin bisa dijelasin Kang. Merubah koperasi biar jadi modern gitu ya. Nah, tentunya karena saya itu basicnya adalah SDM ya, tentunya pembimbingan dulu terhadap internal dulu. Karena sebelum keluar ke eksternal, maka SDM-nya juga perlu berkualitas dulu. Ya. Jadi ya meskipun misalkan secara tadi visi misi oke gitu untuk merubah Kopasnisba menjadi lebih baik lagi dengan 3 aspek: ekonomi, sosial, dan juga kesejahteraan dalam bentuk lain gitu. Nah, makanya ketika SDM-nya sudah berkualitas, maka ketiga aspek tersebut bisa tercapai gitu. Terus juga perubahan apa tadi? Perubahan agent of change gitu. Kita sebagai pemuda harus berani gitu. Apa sih mungkin dari Akang sekarang sedang mengimplementasikan gitu sebagai direktur? Oke. Pada intinya mulai dari diri sendiri sih sebenarnya, kayak rasa untuk ingin belajar, rasa ingin untuk merubah kondisi gitu ya. Pokoknya solusi yang terbaik itu solusi yang muncul dari keluh kesah seseorang. Karena itu pasti bakal dapat bentar target pencapaiannya lah gitu. Jangan sekedar solusi itu cuman sebagai entah itu pencitraan atau apa, tapi dari keluh kesah itu yang paling bakal dapat gitu. Secara penyelesaian ataupun output yang bakal didapat. Mungkin begitu Kang Zidan. Bener banget sih, apalagi tadi kan Kang Arya sempat ngomong SDM karena koperasi ini kan asasnya itu asas kekeluargaan, yang dimana kita itu harus menekankan bahwa anggota, pengurus, dan mungkin demisioner pun harus sejahtera gitu dengan bergabung di Kopasnisba. Nah, tadi udah sempet ngobrol panjang lebar tentang motivasi, tujuan, visi misi, terus apa sih langkah yang bisa Akang lakukan untuk memberikan perubahan gitu ke Kopasnisba. Nah, ini yang terakhir mungkin akan menjadi hal yang menarik juga di pembahasan kali ini, karena Jian pengen nanya nih Kang, apa sih pengalaman Akang atau output apa yang udah Akang dapatkan selama Akang itu bergabung di Kopasnisba? Oke, outputnya tentu selaras ya dengan jurusan saya lagi, manajemen. Yang mana di manajemen itu ada 4 aspek, yang diantaranya ada manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen pemasaran, juga manajemen keuangan. Nah, di koperasi atau Kopasnisba ini secara struktur ataupun budayanya itu sudah seperti layaknya perusahaan dari segi SOP, job desk, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan operasional. Nah, jadi ketika saya gabung ke Kopasnisba ini bener-bener seperti layaknya perusahaan lah gitu. Jadi ketika saya itu manajemen, jadi secara pengimplementasian itu sesuai dengan teori-teori yang ada. Jadi ketika lulus nanti tuh udah siap langsung kerja gitu, entah itu bakal menghadapi deadline LPJ ataupun permasalahan-permasalahan yang nggak ada di perkuliahan gitu ya tentunya gitu. Karena kan kalau di kuliah itu sebenarnya hanya sekadar teori kan, beda hal di perkoperasian. Anggapannya di kuliah itu hanyalah sebuah kolam renang gitu ya, belajar tentang bagaimana teman-teman berenang dengan satu gaya misalkan gaya katak aja gitu ya. Beda halnya ketika lulus kuliah nanti teman-teman tuh bakal menghadapi lautan bebas. Entah itu bakal melawan hiu, menghadapi hiu, entah itu predator lain ataupun bencana alam lain lah, entah itu tornado ataupun tsunami. Nah, di koperasi ini atau organisasi Kopasnisba ini teman-teman belajar untuk bisa memahami bagaimana tindakan untuk bisa menangani hal-hal tersebut gitu. Entah itu ketika ada hiu di lautan tersebut, gimana caranya biar kita bisa selamat, ataupun bagaimana cara kita untuk menghadapi bencana-bencana yang akan datang, entah itu dalam bentuk apapun lah pokoknya. Seperti itu Kang Zidan. Bener banget ya. Jadi kita itu di Kopasnisba belajar juga untuk bagaimana menyelesaikan satu masalah. Dan jangan salah juga nih sahabat Kopma, karena di Kopasnisba sendiri kita organisasinya itu bukan organisasi seperti biasa ya Kang, tapi kita itu sudah selayaknya orang yang sedang bekerja seperti itu di sebuah perusahaan. Mungkin aku di sini humas sama gitu, ngerasain kalau kurang lebih kayak ngerasa kerja juga gitu, karena kan aku juga sebelumnya pernah di PKL Kang. Jadi kurang lebih rasanya itu sama gitu, gimana kita bekerja secara profesional dan bagaimana sih kita bisa menghasilkan produk atau misalkan konten-konten gitu di Humasmu ya, konten-konten yang bisa berkualitas seperti itu. Oke nih, aku juga mungkin mau sharing juga gitu pengalaman selama aku terjun dan bergabung di Koperasi Mahasiswa Unisba. Dan sebenarnya di Kopasnisba tuh aku sebagai humas, dan emang bener nih Kang, jadi kayak ngerasanya tuh kita bukan masuk ke organisasi biasa, melainkan kayak aku tuh lagi kerja di sebuah perusahaan yang dimana harus menghadirkan atau menghasilkan
ide-ide yang baru yang mungkin bisa enak gitu, bisa nyaman untuk bisa ditonton sama banyak orang seperti itu. Itu di Humas ya, dan yang lainnya belum nih, nanti mungkin next episode kita bakal bahas yang lain ya. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke sesi terakhir nih Kang. Gak kerasa banget ya. Nah, mungkin di sesi terakhir ini aku sedikit ya Kang mau menekankan bahwa teman-teman nih yang masih ragu untuk daftar Kopma Unisba, ayolah hapus ragu-ragu itu, terus langsung join ke Kopma Unisba dan rasakan apa sih yang bakal kalian dapetin. Karena mungkin banyak orang yang berspekulasi bahwa Kopma Unisba tuh organisasi biasa, organisasi yang tidak asik mungkin ya, tapi kalau misalkan kalian udah bergabung, rasain deh vibes itu kayak gimana gitu. Nah, mungkin dari Akang mau ngejelasin juga, nanti kan ada maba baru juga nih Kang, mungkin yang pengen gabung tapi masih bertanya-tanya apa sih Kopma Unisba. Nah, mungkin boleh nih Kang jelasin dulu seperti itu. Mungkin sih bakal dijelasin 2 kalimat aja kali ya. Kata, janganlah jadi agen rebahan. Ulang. Oke. Mungkin bakal Mungkin bakal dijelasin dengan 2 kata ya. Janganlah jadi orang yang rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Mungkin begitu. Bener banget. 2 kata tapi mantap. Nah, di penutupan kali ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin Akang sampaikan buat sahabat Kopma dan mungkin yang nanti akan bergabung di Kopma gitu kan. Oke, pesan-pesan dari saya, mungkin teman-teman yang ketika di SMA ataupun sekolah dulunya punya bisnis ataupun punya keterampilan terkait dengan apapun itu, nah Kopma Unisba bisa menjadi wadah teman-teman dalam mengaspirasikan ide ataupun keterampilan teman-teman punya gitu. Terutama misalkan teman-teman doyan public speaking, berarti masuk ke bagian humas. Nah, ataupun misalkan teman-teman doyan bisnis, berarti masuk ke bagian usaha, entah itu perdagangan umum ataupun kadif minimarket, seperti itu teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman suka ngelola orang, berarti masuknya personalia ataupun bagian dari divisi renbang. Nah, teman-teman di sini lebih belajar lagi gimana sih cara mengelola orang, tapi di perusahaan gitu kan pasti menghadapi 2 momen ya, entah itu formal ataupun informal. Beda halnya kalau misalkan personalia tapi cuma ruang lingkup kelompokan, itu kan secara ranahnya beda ya. Jadi di sini teman-teman lebih ditekankan taruh lebih profesionalitas lagi. Seperti itu Kang Zidan. Ya. Nah, mungkin tadi ada penjelasan tentang bagaimana sih kita bisa bergabung di Kopma Unisba dan menyesuaikan dengan minat bakat mungkin ya Kang, seperti itu. Nah, makasih banget nih Kang udah menyempatkan untuk hadir di Kopma Berbisik episode 1 nih. Semoga nanti di episode selanjutnya kita bisa membahas hal-hal yang lebih menarik lagi, dan mungkin teman-teman punya saran untuk tema yang akan dibahas, coba komen di bawah ya. Oke, jadi makasih nih buat sahabat Kopma yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nih like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.